Hai sahabat kolaborasi, sudah bulan Juli aja nih. Bulan Juli bulannya Kota Medan. Mengapa demikian? Karena tepat tanggal 1 Juli Kota Medan merayakan hari jadinya. Tahun ini usia Kota Medan genap 433 tahun. Sudah tidak muda lagi dan syarat akan sejarah tentunya. Nah, di Tahu Klan Week edisi spesial HUT Kota Medan, kita akan menelusuri sejarah pusat perkembangan Kota Medan zaman dahulu. Mau tahu di mana? Makanya simak terus Tahu Klan Week edisi spesial HUT Kota Medan ini ya. Medan merupakan salah satu kota di Indonesia yang kaya dengan sejarah perkembangan kota modern, baik dari sisi peninggalan Belanda maupun dari kesultanan yang pernah berjaya di masanya. Banyak lokasi yang menjadi saksi bahwa kota Medan kita ini berkembang dari zaman ke zaman. Salah satunya di kawasan Kesawan. Lokasi Kesawan merupakan titik awal perkembangan kota Medan. Dahulunya lokasi ini menjadi kampung Melayu dan pemukiman etnis Tionghoa. Namun seiring berjalannya waktu, kawasan ini berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai dengan toko-toko, restoran, dan hotel yang menjajakan barang-barang hasil bumi seperti kopi, karet, dan tembakau. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, Kesawan menjadi pusat kegiatan politik dan sosial yang penting di kota Medan. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah Indonesia juga terjadi di kawasan ini, seperti Konferensi Medan pada tahun 1947 yang membahas mengenai persatuan Indonesia dan perjuangan melawan penjajahan. Yang lebih menariknya, semua yang pertama ada di Kesawan. Apa aja itu? Tetap di Tahu Klan Week edisi spesial HUT Kota Medan. Pertama, Warren Huis. Gedung Warren Huis ini merupakan toserba pertama di kota Medan. Tak ayal gedung ini juga memiliki nilai sejarah yang tinggi pula tentang kemajuan ekonomi kota Medan kala itu. Diresmikan pada tahun 1919 oleh Daniel Baron Mackay, wali kota Medan saat itu, dan dirancang oleh arsitek asal Jerman J. Bos. Dibangun pada tahun 1916, tepat 3 tahun sebelum diresmikan. Fakta unik dari bangunan bersejarah ini diantaranya bergaya arsitektur Eropa klasik, terdapat 2 menara yang difungsikan sebagai jalur masuk yang terlihat bentuk gaya Art Deco pada puncaknya. Memiliki sebuah bunker atau ruangan bawah tanah yang berfungsi untuk menyimpan stok barang yang diperdagangkan. Karena dahulunya toserba ini menjual kebutuhan pangan dan rumah tangga. Fakta unik lainnya, Warren Huis diresmikan pada hari Minggu 16 Februari 1919. Walaupun jadul, pada pembangunannya gedung ini dilengkapi dengan teknologi anti serangga dengan hadirnya jendela-jendela dengan kaca keramik, walau sayangnya saat ini jendela-jendela tersebut telah sirna. Warren Huis menjadi lambang perkembangan ekonomi yang pesat pada zamannya. Namun tidak lama beroperasi, sekitar lebih kurang 23 tahun saja sejak diresmikan hingga tahun 1942. Kini kondisi gedung Warren Huis tidak utuh 100%. Namun citra dari Warren Huis dapat menjadi nilai tambah dari kawasan ini apabila nanti sudah difungsikan kembali. Wali Kota Medan Bobi Nasution bersama Pemko Medan tengah gencar merevitalisasi gedung kebanggaan Kota Medan ini guna melestarikan sejarah dan budaya yang pernah berkembang di lokasi ini. Kedua, lift kuno di Gedung London, Sumatera. Hal pertama lainnya di kawasan Kesawan ialah lift kuno yang terdapat di Gedung London, Sumatera atau yang biasa juga disebut Gedung Lonsum. Lonsum merupakan gedung bertingkat pertama yang memiliki lift di kota Medan, Sumatera Utara, dan bahkan di Pulau Sumatera. Teknologi lift di gedung berlantai 5 itu dapat memudahkan setiap orang untuk naik turun gedung hingga kini. Berikut fakta unik lift kuno usia ratusan tahun ini. Mulai dioperasikan 1910, usia lift kuno tersebut lebih kurang 113 tahun. Walau telah difungsikan lebih dari 1 abad, elevator generasi pertama ini belum pernah dimodifikasi. Lift masih manual dan dikendalikan oleh seorang operator khusus. Naik dan turunnya lift bukan diatur tombol, melainkan tuas sederhana yang dikemudikan operator. Ketiga, kantor percetakan dan pemasaran The Daily Courant. Selain gedung Warren Huis dan lift kuno,
Hal pertama lainnya di kawasan Kesawan adalah kantor percetakan dan pemasaran The Daily Courant yang merupakan surat kabar berbahasa Belanda pertama yang terbit di kota Medan. Surat kabar ini didirikan oleh seorang anak muda Belanda yang bernama Jack Kwesdien pada 18 Maret 1885. Dengan persiapan yang amat sederhana, sebuah percetakan kecil bekas yang dijalankan dengan mengandalkan mesin uap dan beberapa orang karyawan berhasil mencetak sebuah surat kabar dengan oplah 150 lembar yang terbit 2 kali seminggu setiap Rabu dan Sabtu. Menurut peta kota Medan tahun 1915, kantor redaksi Daily Courant itu berada di Palais-Weeswijk atau tepatnya sekarang berada di Jalan Gudang nomor 3. Fakta menariknya diantaranya, saat ini percetakan The Daily Courant difungsikan sebagai kantor perusahaan daerah aneka industri dan jasa Sumatera Utara dengan bentuk bangunan sama sekali belum berubah. The Daily Courant merupakan cikal bakal berdirinya surat kabar lain di Medan. Keempat, kantor pos besar Medan. Hal pertama kawasan Kesawan selanjutnya adalah kantor pos besar Medan. Sebagai salah satu bangunan tua, kantor pos ini menjadi saksi bisu atas sejarah perjalanan kota Medan sejak zaman kolonial Belanda. Kantor pos besar yang terletak tepat di seberang lapangan Merdeka kota Medan ini didirikan oleh pemerintah Belanda pada masa kepemimpinan Residen J. Bellot. Bangunan bersejarah ini dibangun sejak tahun 1909 hingga 1911 oleh arsitek asal Belanda yang bernama Insinyur Simon Snooif. Meskipun bangunan ini dibangun pada zaman kolonial Belanda, arsitekturnya sangat kental dengan nuansa arsitektur Eropa. Di Eropa sendiri, desain bangunan yang digunakan untuk kantor pos besar Medan ini disebut dengan nama arsitektur modern fungsional. Pada saat ini, kantor pos besar Medan yang kaya dengan nilai-nilai sejarahnya sudah direvitalisasi dan menjadi ruang kreatif yang multifungsi bagi berbagai komunitas kreatif, serta pemberdayaan bisnis UMKM dan UKM yang bernama Posblok. Nah, itulah beberapa hal pertama yang ada di kawasan Kesawan Kota Medan. Gimana? Menarik bukan? Ayo kunjungi destinasi wisata bersejarah di kota Medan ya. Sampai jumpa di program Tahu Keren edisi menarik lainnya ya weh. Bye.